Hai sahabat, jumpa lagi di podcast BPS Korpu. Dan insya Allah ini adalah wadah untuk kita bincang hangat, singkat, tapi insya Allah tetap padat. Dan sahabat, seperti yang kita ketahui bahwa saat ini di era transformasi digital, BPS tidak hanya sekedar menjadi penyedia data, tetapi juga bertransformasi menjadi organisasi yang terus berdampak. Nah, pertanyaan besarnya adalah siapa motor penggeraknya? Dan jawabannya bukan hanya sekedar teknologi, tetapi juga ada manusia di baliknya. Maka dari itu, saat ini kami sudah menghadirkan narasumber istimewa kita. Beliau adalah pemegang kunci dapur pengembangan talenta BPS. Kita sapa terlebih dahulu Ibu kita, Kepala Biro SDM BPS RI, Ibu Dr. Eni Lestareningsih, SSI MA. Selamat pagi Ibu. Pagi, Sehat Mbak Ibu? Sevri. Alhamdulillah sehat. Terima kasih Ibu sudah berkenan meluangkan waktunya untuk bisa bincang hangat dengan sahabat, dan izin untuk kami optimalkan waktu yang Ibu sediakan untuk kami Ibu. Siap, silakan Mbak Sevri. Baik, Ibu, pertanyaan pertama dari kami, banyak yang bilang SDM itu adalah asetnya Ibu. Tapi di BPS yang sedang bertransformasi dan terus bertransformasi, kriteria pegawai ideal versi Biro SDM saat ini seperti apa Ibu? Oke, baik. Pegawai ideal. Perlu diketahui terlebih dahulu ya, Mbak Sevrin, saat ini kondisi per 1 April 2026, kita ini mempunyai 20.167 pegawai yang tersebar di seluruh Indonesia. Tentu saja harapannya ya semuanya ideal. Nah, ideal ini tentu saja ada ukurannya, harus memenuhi meritokrasi. Nah, untuk membangun meritokrasi ini biasanya kami mengarahkan, mendrive motivasi, kita bisa mengarahkan pegawai untuk punya legacy, your life, your legacy. Nah, itu bagaimana caranya? Nah, kita harus tahu kompetensi kita, kualifikasi diri kita, kinerja kita, dan juga kebutuhan organisasi. Begitu Mbak Sevri. Dan mungkin jangan sampai ilmu yang mereka miliki ini ikut pensiun dengan mereka gitu Bu ya. Hilang, paling tidak ada kaderisasi dan sempat diwariskan gitu ke generasi berikutnya, begitu nggak Ibu? Iya, betul Mbak Sevrin. Jadi dalam bukunya Roger J. Hamilton, Your Life, Your Legacy, ini bercerita tentang sebenarnya bahasa gampangnya meritokrasi. Your Life, Your Legacy ini mengedepankan bagaimana diri kita, setiap insan tadi ya, seperti Mbak Sevrin bilang bahwa setiap pegawai BPS itu inginnya menjadi pegawai yang ideal. Nah, itu apabila kita bisa mengetahui karakter diri kita punya legacy, yaitu baik dari sisi karya kita, nilai kita, peran kita, kontribusi kita gitu. Nah, tentu saja untuk bisa meninggalkan legacy, dalam buku itu disebutkan kita jangan hanya memikirkan cuan-cuan atau jabatan-jabatan, tapi tanamkan dulu, perkuat dulu gardening kita. Metaforanya adalah legacy kita itu dibangun dari sebuah taman. Nah, kemudian taman yang indah yang dipenuhi dengan bunga-bunga, kemudian kupu-kupu itu akan datang. Nah, demikian juga dengan diri kita, Mbak. Kalau kita hanya mengejar jabatan, mengejar income, tapi kita tidak membangun kompetensi diri kita yang dimana itu menjadi taman bagi kita, nanti akan ada batasannya. Sementara kalau kita kompetensi terus kita gali, gardeningnya kita terus tumbuhkan, kupu-kupu itu akan banyak datang dengan sendirinya. Nah, itulah yang dinamakan kontribusi tadi, supaya peran kita tidak tinggal atau hilang di telan zaman, yaitu dengan karya, kontribusi, peran, kemudian apalagi banyak yang bisa kita hasilkan sebagai legacy kita sebagai seorang ASN atau pegawai yang ideal tadi. Gitu. Luar biasa, legacy ya Ibu. Dan tadi menarik ya Ibu, sempat disinggung terkait dengan karakteristik. Nah, kalau di pembelajaran materi latsar Ibu, di sana ditekankan bahwa untuk kompetensi teknis ini kan bisa dilatih ya Ibu. Tapi untuk attitude,
Nah, atau karakter itu cenderung sulit untuk dibentuk. iya betul sekali. Karena itu kalau Mbak Sevrin pernah mengenal fenomena iceberg model, fenomena gunung es. Jadi karakter itu adalah bagian yang di bawah permukaan air laut. Jadi dari diri kita itu yang bisa dilihat di atas permukaan gunung es itu adalah knowledge dan skill. Kompetensi itu dibangun dari 3 unsur ya, knowledge dan skill. Sementara karakter itu adalah bagian dari attitude. Nah itu ada self image, ada motif, ada traits gitu ya, ada sifat-sifatnya itu yang tidak terlihat. Sehingga karakter itu adalah bagian dari soft skill yang bisa ditumbuhkan dan tidak bisa dilihat dari kasat mata. Yang ada adalah kita membangun, bisa dibentuk tetapi dibangun, ditumbuhkan. Nah, sehingga nanti itulah justru yang akan mendorong diri kita meleverage capaian kinerja kita dibandingkan yang hard skill yang di atas permukaan air laut tadi, yang secara teori dari Daniel Goleman porsinya hanya 20%. Sementara yang soft skill, yang karakter tadi, porsinya 80% meleverage pencapaian kinerja individu dan organisasi. Jadi ayo kita bangun karakter, ayo kita kuatkan soft skill, karena itulah yang akan membangun organisasi. Siap. Kemudian untuk hal ini Ibu, dari Biro SDM program apa saja untuk memastikan bahwa nilai berakhlak ini tetap terimplementasi dan terinternalisasi di insan BPS di daerah dalam keseharian pekerjaannya Ibu? Ya, seperti yang kita ketahui ukurannya sudah jelas ya. Untuk implementasi core values berakhlak ini dalam capaian kinerja kita itu kan didrive dari 2 aspek. Dari capaian kinerja di sumbu Y dan perilaku kerja di sumbu X. Perilaku kerja itu ukurannya adalah implementasi berakhlak. Nah, bagaimana cara mengimplementasikannya? Dari hal-hal yang sederhana, misalnya kedisiplinan gitu ya. Kemudian orientasi pelayanan. Jadi pelayanan itu tidak harus melayani jauh stakeholder yang di luar sana. Stakeholder itu antar rekan kerja itu juga stakeholder. Antar sesama unit kerja, antar instansi itu juga stakeholder. Jadi pelayanan dimulai dari mindset diri kita itu memberikan yang terbaik dari diri kita gitu ya. Itu juga bisa bagian dari implementasi berakhlak. Kemudian apalagi kompetensi. Jangan pintar di sendiri. Ayo kita sama-sama belajar. Bantu temannya yang bisa membutuhkan pembelajaran atau tanpa harus diminta. Jadi intinya belajar bersama, maju bersama, itu juga bagian dari kompetensi. Jadi kalau kita ingin sama-sama menerapkan implementasi berakhlak, pada saatnya teman-teman mendapat kesempatan belajar, tidak semuanya dapat dikirim karena kuota terbatas biasanya gitu ya pelatihan. Nah, ya sebarkan itu gitu ya. Banyak hal yang bisa dilakukan, dari hal-hal yang kecil sederhana, responsif, itu juga bagian dari berakhlak, menjaga harmonis antara rekan kerja yang beda tingkat pengetahuan, beda pemahaman, beda macam-macam gitu ya. Sosial ekonomi, sosial demografi berbeda, itu juga bagian dari menjaga keharmonisan gitu ya. Dan itu semuanya bisa diterapkan dalam kesehari-harian. Nah, Biro SDM banyak cara mengukur itu, bisa dari forum, biasanya briefing pagi itu kami terapkan. Banyak dari subjek matter BPS juga sudah banyak menerapkan untuk mengimplementasikan budaya kerja. Yang lebih konkret lagi, di BPS itu sudah menanamkan budaya kerja yang seperti sudah teman-teman ketahui ya, 5 budaya kerja BPS. Itu juga bagian dari implementasi berakhlak gitu. Itu Mbak Sevrin. Gitu. Menarik Ibu. Jadi soft skill digandengkan dengan targetnya harmonisasi, dan di generasi kita ini sepertinya ini ya Bu, ngomongin mental health ya Bu. Kan kalau salah satu program yang diinisiasi oleh Biro SDM adalah kita punya counseling center ya Ibu. Iya. Nah, kami mau tahu nih POV dari Ibu, mengapa terkait dengan mental health ini, mengatasi burnout atau stres kerja, ini sudah jadi tanggung jawab organisasi gitu Bu, menjadi fokus penting BPS. Jadi nggak hanya sekedar urusan pribadi. Seperti apa Ibu? Iya,
Karena memang sangat penting balancing, life dari seorang pegawai itu, sekarang tren global pun juga ke arah sana. Human well-being gitu, employee well-being itu tidak sekedar capaian kinerja gitu, tapi employee itu ukurannya harus 2, yaitu engage dan health mentalnya gitu ya, mentalnya sehat. Engage itu termotivasi, ada program strategis tapi kalau hatinya tidak, happy, tidak merasa termotivasi, dia akan berat sehingga akan mendorong, gangguan kesehatan mentalnya karena dia merasa tidak happy, dia merasa kelelahan, dia merasa, boring gitu karena tadi pertama harus engage dulu gitu ya. Jadi sehingga mental health itu akan mengiringi gitu ya. Apabila tidak termotivasi, tidak bahagia, itu cenderung akan berdampak pada mental health. Nah, dan kenapa Biro SM menyediakan wadah counseling center? Tidak semua orang dare to talk gitu ya. Jadi kadang-kadang mereka menyimpan sendiri sehingga menimbulkan tadi depresi, banyak hal-hal penyimpangan-penyimpangan yang terjadi gitu ya, sehingga mengganggu produktivitas kerja. Sehingga mental health ini sangat penting karena banyak teori yang mengatakan inline itu, berbanding lurus antara produktivitas kerja dengan mental health. Kalau dia produktif berarti mental health-nya juga semakin meningkat kesehatan mentalnya. Sepelenya kalau semakin tidak produktif biasanya juga tidak meningkat. Banyak teori tapi saya lupa. Intinya, itu sudah valid terbukti di berbagai jurnal sehingga mental health juga akan terus dijaga. Nah, salah satu memfasilitasi mental health kita sediakan media saluran komunikasi, dare to talk, kita sediakan para konselor-konselor yang, bisa dipercaya untuk saluran mereka menyalurkan berbagai, apa yang dipikirkan, dirasakan, ada 8 kategori gitu, terkait relation, terkait pekerjaan, macam-macam. Jadi mental health itu sejak diluncurkan, untuk mengatasi mental health dengan diluncurkannya counseling center pada akhir April setahun yang lalu. Itu sampai sekarang udah ratusan baik online maupun offline gitu ya. Ternyata banyak yang ingin berkonsultasi terkait dengan yang dirasakannya gitu. Dan tidak berarti mental health itu orang ini loh ODGJ gitu enggak gitu. Justru ini meningkatkan produktivitas mereka, menjaga kesehatan mental mereka gitu. Wah, luar biasa Ibu. Jadi insya Allah inisiasi program ini membantu banyak pegawai ya Bu. Seperti yang Ibu bilang tadi bahwa sehat secara mental bukan berarti nggak pernah stres nggak Bu, tapi gimana kita bisa mengatasinya dengan cara yang baik untuk mengelolanya, seperti itu nggak Bu? Iya. Baik, mungkin pertanyaan terakhir Ibu, apa pesan Ibu untuk para CPNS kita nih sebagai agent of change gitu Bu di sistem meritokrasi BPS? Silakan Ibu. Iya, mumpung argometernya baru dimulai gitu ya para adik-adik CPNS di seluruh Indonesia, seperti yang Ibu sampaikan semangatnya from good to great gitu ya. Meskipun diri kalian sudah merasa diri kalian tuh sudah terpilih BPS menjadi berarti baik ya levelnya, tetapi masih ada ruang-ruang yang terus bisa ditingkatkan menuju lebih baik lagi atau menuju hebat. Teorinya Jim Collins from good to great. Luar biasa. Ibu terima kasih banyak untuk berbagi insight-nya. Semoga berkah sehat selalu untuk Ibu. Seperti yang Ibu bilang yang selalu saya ingat nih. Stay happy, healthy, and wealthy gitu Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak sekali lagi Ibu. Terima kasih Mbak Selvin. Baik sahabat, mari kita bawa budaya perubahan ini ke unit kerja masing-masing. Dan terus produktif untuk Indonesia. Stay berakhlak dan stay berdampak.